rangkum saja dari Pak Gunawan. Keinginan yang sudah dipaparkan kecenderungannya negatif. Pertanyaannya, apakah ada keinginan daging yang cenderung positif? Mohon pencerahan. Kemudian dari Pak Stephen untuk pertanyaan yang mirip-mirip. Malam Pak Jo, saya mau bertanya, apakah semua keinginan daging selalu cenderung negatif? Mohon penjelasan Pak Jo dari Pak Stephen Sinaulan, Toraja. Dari Pak Barnabas Sutarji, mau tanya Pak Jo, kalau keinginan cenderung kedagingan atau negatif, adakah keinginan yang positif? Ya, silakan Pak, digabung saja. Ya. Jadi ini kembali sudah juga menjawab tadi Bapak dari Andreas dari Banyuwangi sebenarnya ya. Jadi boleh nggak punya keinginan? Boleh punya keinginan. Siapa bilang nggak boleh punya keinginan? Yesus juga punya keinginan. Boleh. Adakah keinginan positif? Ada. Yaitu apa? Keinginan seperti keinginan Bapa. Kehendak Bapa. Yang saya ingatkan tadi, Bapak kan dari Banyuwangi tadi ngatakan, boleh nggak saya punya keinginan punya rumah sendiri bukan kontrak? Ya boleh saja selama saudara jangan jatuh dalam diseret oleh keinginan itu. Sehingga berusaha segala cara supaya dapat itu. Fokus hidupnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi untuk mempunyai rumah pribadi. Nah itu usahanya untuk mendapat rumah pribadi. Itu dia, fokusnya jadi bergeser. Prioritasnya bergeser. Nah, jangan sampai begitu. Karena semua hamba Tuhan, prioritasnya kepada Tuhan. Yang kedua tadi menjawab keinginan tadi. Apakah ada keinginan positif? Ada. Makanya tadi dikatakan kan, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita akan berpikir mempunyai keinginan seperti Kristus. Gitu. Ada contoh keinginan apa? Saya ingin Tuhan agar keluarga saya selamat. Ya bagus. Saya ingin jemaat-jemaat saya Tuhan peka atas suara Roh Kudus. Ya bagus. Keinginanku adalah keinginanmu Bapa. Yaitu apa? Aku siap dianiaya. Gitu. Aku siap menderita. Keinginanku adalah menyangkal diriku dan memikul salibku. Bagus. Jadi adakah keinginan yang positif? Ada. Yaitu apa? Keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan keinginan Allah. Itu yang baik. Yang jadi masalah kita bicarakan tadi itu adalah keinginan-keinginan daging. Karena keinginan Bapa, keinginan Allah itu keinginan roh. Maka dikatakan keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan. Itu yang mengatakan kan firman Allah. Keinginan roh dan keinginan daging itu bertentangan. Kalau ditanya adakah keinginan yang positif? Ada, yaitu apa? Keinginan roh. Tapi kalau ditanya adakah keinginan daging yang positif? Berdasarkan firman Allah, tidak ada. Karena kalau saya katakan ada keinginan daging yang positif, berarti keinginan daging yang positif itu sejalan dong dengan keinginan Allah. Berarti saya melawan firman Allah. Firman Allah jelas-jelas katakan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Hidup dalam daging itu berlawanan dengan hidup dalam roh. Tidak ada yang bisa masuk kerajaan Allah kalau tidak lahir kembali di dalam roh. Karena daging dan darah tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itu yang katakan Yesus sendiri, bukan saya yang katakan. Dia bertanya, adakah keinginan daging yang positif? Di hadapan Allah tidak ada. Di hadapan manusia Pak, tergantung manusianya. Kalau manusianya dipimpin oleh roh, dia akan jawab tidak ada. Tapi kalau manusia dipimpin oleh daging, ya pasti dia bilang ada. Ya ada, ya jelas ada dong. Sesama daging akan bilang, ya sama-sama positif. Orang hidup dalam daging akan bilang, ya daging itu positif. Tapi orang yang hidup dalam roh, tidak akan mengatakan daging itu positif. Tidak ada. Justru kita itu dikatakan dalam Roma 8 ayat 9, Roma 8 ayat 29 yang sudah menjadi dasar pembahasan kita dipanggil dipilih itu. Kita dipilih dari semula, ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya yang sulung, anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Jadi itu kan serupa dengan Kristus itu kan bukan daging. Serupa dengan Kristus kan adalah roh.
Kalau kita mau serupa dengan Yesus, bayangkan, kita diminta serupa dengan Yesus. Saya ingin tanya, rumah Yesus itu di mana? Adakah rumah Yesus selama dia di dunia? Tidak ada. Dia berkata begini kok kepada orang-orang. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksud Tuhan Yesus? Yang namanya binatang saja punya rumah. Tapi aku nih anak manusia Yesus tidak punya tempat tinggal. Masihkah engkau mau ikut aku? Jadi Yesus saja yang jadi panutan kita nggak punya rumah. Kalau kita pengen gedung, ya udah salah kaprah namanya. Kecuali Tuhan memberikannya. Nah kalau Tuhan memberikannya itu udah urusan lain. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa Tuhan memberikan itu? Ada maksudnya. Tuhan ingin menguji juga. Ini orang, saudara perhatikan ya. Kalau saudara tidak punya uang, sementara ada orang punya uang berlimpah, jangan dikira Tuhan pelit sama saudara loh, bukan. Tuhan justru menjaga saudara. Kenapa? Tidak semua orang yang punya uang itu mau ngasih uang, mau berbagi. Tidak semua orang seperti itu, Pak. Justru ya dalam kekurangan kita memberi kepada orang, Tuhan akan tambahkan. Saya udah kasih contoh tadi, betapa benarnya firman Tuhan itu. Di dalam kekurangan kita bisa memberi, Tuhan akan beri lebih banyak lagi. Dikala kami dulu miskin sama adik saya, kita memberi loh, padahal saya nggak tahu firmannya tuh. Saya belum tahu firman itu. Saya sama adik saya belum tahu, tapi kita ngasih baju. Kenapa? Ada belas kasihan. Emangnya saya orang hebat? Tidak, ternyata Roh Kudus sudah ada di situ. Karena kan kalau saya kuliah kan saya sudah menerima Kristus. Jadi Roh Kudus bilang, berbelas kasihanlah engkau. Tapi dia kan agamanya Hindu. Nggak ada tuh saya mikir ke situ. Sama adik saya, kasih aja baju. Karena kasihan. Cuci baju, malam sore pulang kuliah, dia cuci, dia jemur di luar. Besok pagi dia pakai lagi. Kasihan kita. Ada belas kasihan. Itu kenapa? Karena Allah bekerja dalam hidup kita. Ada belas kasihan. Jadi sekali lagi, menjawabnya supaya tidak panjang lebar lagi, tidak ada di hadapan Tuhan keinginan daging yang positif. Yang ada adalah keinginan roh. Mudah-mudahan ini menjawab. Amin.